Pemirsa, arus lalu lintas di kawasan pariwisata Kuta dan sekitarnya mengalami perubahan. Seperti apa perubahannya dan bagaimana jalur tersebut? Berikut wawancara kami bersama Kasat Lantas Polresta Denpasar, Kompol Heri Supriawan. Kita Bapak Kompol Heri Supriawan selaku Kasat Lantas Polresta Denpasar, dan tentunya perbincangan kita untuk hari ini yaitu terkait perubahan arus lalu lintas wilayah Kuta Bali, pemirsa. Pak Heri, sebenarnya apa yang melatar belakangi adanya perubahan arus lalu lintas ini, Pak? Baik, jadi Mbak Vera perlu saya sampaikan bahwa apa yang melatar belakangi terkait rencana perubahan arus di wilayah Kuta, kita ketahui bahwa Kuta merupakan destinasi wisata Pulau Bali. Apabila situasi Kamtipmas Lantasnya tidak terkendali, tentunya akan mengurangi daya tarik wisata. Untuk itu kita berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan situasi Kamtipmas Lantas di wilayah Kuta. Kita ketahui bersama bahwa kondisi saat ini di wilayah Kuta di beberapa simpang terjadi kemacetan, diantaranya adalah simpang Imam Bonjol Sunset Road, simpang Bingung, Pati Jelantik Dewi Sri, sepanjang Ground Zero, sepanjang pantai, depan Kartika Plaza, simpang Bingung, TL Kuban sampai ke bandara, terutama pada saat jam-jam sibuk. Kita ketahui juga bahwa di wilayah Kuta terjadi banyak sekali perpotongan-perpotongan arus atau crossing, dan di sana kita ketahui juga banyak sekali hambatan-hambatan samping, diantaranya parkir-parkir liar dan lain sebagainya. Baik, ini kapan akan diberlakukan untuk perubahan arus lalu lintas ini, Pak? Jadi perlu saya sampaikan Mbak Vera, jadi perubahan arus lalu lintas kita akan laksanakan mulai 1 Maret 2017. Hari ini sampai seterusnya tanggal 31 Januari kita sedang melaksanakan sosialisasi berbagai kegiatan yang kita laksanakan dalam rangka menyukseskan kegiatan ini. Pada tanggal 1 Februari sampai 28 Februari kita laksanakan uji coba rencana pengalihan arus di wilayah Kuta. Baik, ini juga akan menjadi perhatian bagi pemirsa ya, seluruh masyarakat Bali juga, karena untuk beberapa arus seperti di Pantai Kuta, Pak, banyak sekali para wisatawan juga yang datang ke Bali agar mengetahui bagaimana untuk rute atau arus yang dialihkan tersebut. Baik, jadi Mbak Vera perlu saya sampaikan yang pertama di depan Kartika Plaza atau orang yang sering bilang Jalan Dewi Sartika, yang selama ini terjadi two traffic nantinya akan kita rubah menjadi one traffic. Untuk di sepanjang Pantai Kuta masih sama. Untuk di sepanjang Ground Zero kita balik, yang masuknya dulu dari Pantai Jelantik nanti kita rubah menjadi masuk melalui Bemo Corner. Begitu juga di Jalan Singosari yang dulunya masuk dari arah barat, kita balik menjadi masuknya ke Jalan Singosari, masuk dari wilayah timur. Begitu juga mengarah ke Sunset Road, kita belokkan kiri menuju Jalan Majapahit Pati Jelantik. Baik, dan Pak Heri, berarti ini sudah ada kesepakatan dari berbagai pihak ya, Pak ya? Betul Mbak Vera. Ya. Jadi kita sudah melaksanakan beberapa kali rapat koordinasi. Rencana perubahan arus di wilayah Kuta ini sudah direncanakan kurang lebih 3 tahun yang lalu, baru terrealisasi sekarang. Kita sudah melaksanakan 3 kali rapat. Yang pertama kita laksanakan di Direktorat Lalu Lintas, yang kedua kita laksanakan rapat di kantor Camat Kuta, yang ketiga kita laksanakan rapat juga di kantor Direktorat Lalu Lintas, tentunya melibatkan forum komunikasi lalu lintas Kodia Denpasar dan Badung serta stakeholder lainnya. Baik, apakah seluruh masyarakat sudah mengetahui perubahan arus lalu lintas ini, Pak? Saya rasa belum semua masyarakat tahu. Untuk itu pada masa sosialisasi sampai tanggal 30 Januari ini kita laksanakan sosialisasi semaksimal mungkin. Baik, untuk teknisnya nanti seperti apa, Pak? Jadi teknis perubahan arus nanti pada saat uji coba kita laksanakan pada tanggal 1 Februari sampai tanggal 28 Februari. Jadi mulai 00 tanggal 1 Februari kita laksanakan perubahan arus. Kita tempatkan personil di titik-titik perubahan, kita bantu dengan rambu-rambu lalu lintas, kita tempatkan personil bekerjasama dengan pecalang, termasuk juga kita bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan instansi terkait lainnya. Dan apakah ada uji coba sebelum nanti tanggal 1 Maret kita bersama-sama? Betul Mbak, jadi kita laksanakan uji coba selama 1 bulan penuh. Baik. Dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 28 Februari 2017.
Setiap minggunya kita laksanakan analisa dan evaluasi, berarti ada 4 kali analisa dan evaluasi, sehingga kita rumuskan. Ini tidak mutlak Mbak Vera, nanti kita lihat perkembangan di lapangan, di titik-titik mana yang perlu kita lakukan perubahan, nanti berkembang di lapangan. Baik, dan untuk harapan ke depan Bapak Heri? Harapan ke depan, semoga wilayah Kute, Kamsel Lantas khususnya masalah kemacetan bisa diatasi, sehingga Bali khususnya Kute sebagai destinasi wisata baik lokal maupun mancanegara akan hadir di tengah-tengah tiga. Harapan kepada seluruh masyarakat, mohon dukungan kepada seluruh masyarakat sehingga kegiatan pelaksanaan perubahan arus di wilayah Kute sesuai apa yang kita harapkan. Baik, untuk himbauan Pak bagi masyarakat dan pemirsa Bali TV yang menonton program ini mengenai perubahan arus lalu lintas ini. Baik, tentunya kepada seluruh lapisan masyarakat yang mengetahui kegiatan ini, mohon bantuan untuk diberikan sosialisasi kepada masyarakat yang lain, khususnya pengguna jalan di wilayah Kute, dan harapannya kepada seluruh masyarakat mohon dukungan terkait kegiatan ini, Mbak Vera. Baik, Bapak boleh saya simpulkan tanggal 17 sampai 31 akan ada sosialisasi. Betul, Mbak Vera. Dan uji cobanya dari tanggal 1 sampai 28 Februari. Betul, Mbak Vera. Dan 1 Maret nanti kita akan bersama-sama ya melihat bagaimana perubahan arus lalu lintas di wilayah Kute. Baik pemirsa, demikian perbincangan saya bersama Kasat Lantas Polresta Denpasar Bapak Kompol Heri Supriawan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.